Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Pemirsa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa tasyukur kita kepada Allah, di mana karunia Allah, nikmat Allah begitu banyak yang dilimpahkan kepada hambanya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, di dalam satu kehidupan manusia itu membutuhkan ilmu. Dan segala tata cara ibadah kita harus didasarkan kepada ilmu. Nah, ilmu itu diperolah, ilmu itu didapat atas bimbingan orang-orang yang ahli, orang-orang yang alim, yang disebut dengan ulama. Maka tanpa ulama kita tidak akan mengenal dan tidak akan tahu bagaimana beribadah yang benar. Oleh karena itu pada sesi kali ini saya akan menerangkan tentang ulama. Di dalam Al-Quran telah banyak diterangkan tentang siapa itu ulama. Di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, ulama itu katanya Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang takut kepadaku, kata Allah, yaitu ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut. Jadi salah satu yang bisa kita lihat bahwa ulama itu ya mereka-mereka yang takut kepada Allah. Baik itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, yaitu ulama. Lalu ulama itu siapa? Ya, ulama itu adalah innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah lebih baiknya makhluk. Nah, pemirsa rahimakumullah, dapat kita pahami bahwa ulama itu adalah tentu orang yang alim alamah di bidang agama, orang yang alim, memahami, menekuni, mendalami di dalam disiplin ilmu agama. Akhlaknya baik, ahli ibadah, dan menjadi panutan bagi umatnya. Nah, itulah ulama. Nah, di sini di dalam kitab ini dijelaskan annal ulama'a hum alladzina yakhshawunallah, bahwa ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi indikator yang pertama adalah ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Walladzina yakhshawunallaha hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang disebut khairul bariyah, yaitu
luwih bagus makhluk, lebih baiknya atau makhluk yang paling baik adalah yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, pemirsa rahimakumullah, Allah itu kalau ingin memahamkan ilmu agama kepada seseorang, maka orang itu akan diberi pemahaman, dipahamkan tentang ilmu agama. Wa may yuridullah khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki satu kebaikan, maka Allah itu memahamkan kepada orang itu tentang ilmu agama. Jadi ulama itu memang orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dipilih, bagaimana orang ini adalah paham tentang ilmu-ilmu agama. Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Perjuangan nabi untuk menegakkan dan melanjutkan perjuangan nabi dalam hal agama adalah para ulama. Sekarang nabi sudah tidak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Maka yang meneruskan perjuangan para rasul itu para ulama. Nah, inilah al-ulama'u warasatul anbiya. Maka pemirsa rahimakumullah, lalu kita sebagai orang yang harus menghormati kepada ulama, maka kita harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang baik. Pemirsa rahimakumullah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita mau mendapatkan pahala seperti pahala orang melaksanakan ibadah haji, maka mari kita harus mendekati ulama dengan cara kita mencari ilmu kepada ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghadan ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Kata Rasulullah, barang siapa yang pagi-pagi benar pergi ke masjid dengan tujuan adalah untuk mencari ilmu kebaikan, ilmu-ilmu yang manfaat, atau pagi-pagi benar mengajarkan ilmu, maka orang semacam itu akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Subhanallah. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita mau haji sekarang, betapa antriannya berapa puluh tahun. Antara 30-40 tahun, daftar sekarang nunggu 35 tahun yang lebih. Itu pun masih harus penuh dengan perjuangan, mana lagi biayanya banyak. Untuk meraih satu predikat haji, sungguh perjuangannya luar biasa. Maka untuk mendapatkan pahala haji, cukup kita di pagi-pagi berangkat ke masjid, sholat subuh, di situ ada kajian-kajian ilmu agama, lalu kita dengan niatan untuk mengkaji ilmu atau mengajarkan ilmu agama, maka orang semacam itu, kata Rasulullah, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Nah, pemirsa rahimakumullah, marilah kita ini menjadi hamba Allah, menjadilah hamba yang bermanfaat. Tentu di sini ada banyak pilihan. Dijelaskan oleh Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ugdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalika wa la takun al-khamis fatahlika. Kata Rasulullah, jadilah kamu orang alim. Orang alim itu orang yang tentu orang yang ilmunya dalam hal agama.
tentu harus melalui proses panjang, harus menjadi orang alim itu harus mondok, mengkaji ilmu agama, dan lain sebagainya. Ya kalau tidak bisa menjadi orang alim, au muta'aliman, orang yang senang mencari ilmu, mengkaji ilmu, belajar, baik itu mendengarkan, membaca, atau mengkaji mutalaah, itu adalah satu predikat yang luar biasa. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang gemar belajar, au mustamian, kita harus bisa menjadi orang yang senang mendengarkan ilmu-ilmu yang diterangkan oleh para ulama, oleh para kiai. Senang mendengarkan, ada kajian ilmu didengarkan, ada majelis taklim didengarkan, itu masih kategori orang baik. Au muhibban, atau kalau tidak bisa ya kita menjadi penggemar, orang yang cinta kepada orang-orang yang mencari ilmu, senang kepada orang alim, senang kepada orang yang mendengarkan ilmu. Tetapi janganlah kamu menjadi orang yang kelima, tidak senang alim, tidak senang mencari ilmu, tidak senang mendengarkan ilmu, ya tidak cinta kepada orang-orang alim dan lain sebagainya, maka orang semacam ini adalah celaka hidupnya, tersulah. Nah, pemirsa rahimakumullah, betapa pentingnya kita menjadi orang yang alim atau orang yang gemar mencari ilmu. Nah, pemirsa rahimakumullah, marilah kita jangan sampai mencaci maki, meremehkan seorang alim atau ulama. Karena Allah pun mengakui orang yang berilmu. Dan juga Rasulullah pernah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya'u summal ulama'u summas syuhada. Kata Rasulullah, besok di hari kiamat yang bisa memberi syafaat itu ada 3. Yang pertama adalah para nabi. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Mari kita mohon mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Lalu yang bisa memberi syafaat itu di hari kiamat adalah ulama. Nah, kita harus punya teladan, punya orang yang diidolakan, ulama yang diidolakan. Dan harus kita teladani perilakunya dan kita ikuti fatwa-fatwanya. Karena besok ulama akan menjadi penolong bagi kita, yaitu memberi syafaat. Bagi warga Nahdien, punya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Samsuri, punya Gus Dur, dan banyak ulama yang akan menjadi panutan kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini nanti akan mensyafaati kita semua. Karena yang bisa mensyafaati di samping Nabi atau para Nabi, itu juga adalah para ulama. Lalu yang ketiga, yang bisa memberi syafaat kelak di hari kiamat adalah para syuhada. Nah, pemirsa rahimakumullah, orang yang mencintai ulama, itu sungguh luar biasa fadilahnya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin fa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Kata Rasulullah, barang siapa sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan dia itu sholat di belakangnya Nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang Nabi, maka dosanya diampuni. Subhanallah. Inilah begitu hebatnya seorang alim, begitu hebatnya seorang ulama, sampai-sampai Rasulullah memberikan satu pengakuan yang luar biasa, yaitu man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin. Jadi barang siapa yang sholat di belakangnya orang alim, di belakangnya ulama, maka seakan-akan dia itu sholat di belakangnya Nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah.
Dan barang siapa yang sholat di belakang Nabi, dosanya diampuni. Inilah satu kemuliaan dan keistimewaan seorang ulama. Dan kita sebagai orang awam, mari kita harus takdim, hormat. Jangan sampai kita meremehkan ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pelita cahaya bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.